إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Syekh Abdul Halim Al-Badawi hafizahullah taala. Masih melanjutkan kitab nikah sampai pada pembahasan apa yang harus dilakukan jika konflik antara suami istri semakin memanas. Jadi pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana untuk mengatasi perselisihan rumah tangga, bagaimana apabila kemudian durhaka, dan juga sebaliknya bagaimana apabila suami yang durhaka, itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menelantarkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Ini yang sudah kita sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Pendurhakaan suami itu maksudnya suami durhaka kepada Allah di dalam menunaikan kewajibannya terhadap istrinya. Nah sekarang bagaimana apabila konflik suami istri ini semakin memanas? Di sini Al-Mu'allif rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-35. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Yang artinya, dan jika kalian khawatir ada persengketaan, perselisihan antara keduanya, antara suami istri, maka utuslah, kirimlah seorang hakam, seorang yang bijak dari keluarga pihak laki-laki dan seorang hakam, seorang yang bijak dari keluarga wanita. Jadi masing-masing dari suami istri ini mengutus perwakilan yang bijak, orang yang dianggap bijaksana. Maka apabila keduanya, pasangan suami istri ini menghendaki perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik pada keduanya. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat An-Nisa ayat ke-35. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah langkah sebelum perceraian. Ya, langkah terakhir sebelum jatuh talak dari pihak suami atau khulu dari pihak istri.
pisah gitu ya. Maka langkah terakhir sebelum terjadi perpisahan adalah memutus orang yang bijaksana dari masing-masing keluarga, agar mereka membahas apa yang menjadi titik perselisihan. Lalu masing-masing pihak akan memberikan saran, memberikan masukan kepada pihak yang berselisih. Apakah masalah itu masalah yang memang sebenarnya bisa didudukkan? Apakah itu masalah yang sepele atau itu masalah yang besar? Dan kalau keduanya ingin perbaikan, kalau suami istri ini ingin perbaikan, insya Allah ada jalan keluarnya. Allah akan memberikan taufik pada keduanya. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahullah adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keduanya memang ingin kebaikan, ingin perbaikan, Allah akan memberikan taufik pada keduanya. Entah mungkin pihak istri yang akhirnya bisa menerima, atau pihak suami yang akhirnya bisa merendahkan egonya setelah mengetahui titik kesalahannya. Setelah diutus beberapa pihak keluarga yang mewakili misalnya, maka Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan hidayah. Dan ini menunjukkan pula kalau keduanya tidak ingin perbaikan, keduanya mungkin sudah tidak bisa meneruskan pernikahan, ya sudah, maka jalan terakhir adalah cerai. Ya, itu adalah jalan terakhir ketika memang sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau masih bisa diperbaiki dan keduanya ingin perbaikan, insya Allah pasti ada jalan keluar. Apalagi sudah memutus kedua belah pihak dari masing-masing pihak yang berselisih, yaitu seorang putusan yang bijaksana. Kemudian disebutkan di sini semua langkah-langkah yang telah kami sebutkan di atas adalah jika nusyuz, kedurhakaan tersebut belum sampai ke titik akut. Adapun jika nusyuz telah tampak dengan jelas, maka janganlah menerapkan langkah tadi, karena tidak ada manfaatnya dan tidak ada hasilnya. Itu hanyalah pertengkaran dan peperangan antara dua pihak yang ingin saling menghancurkan, dan ini bukanlah yang dimaksud dan diinginkan. Ya, jadi apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, langkah demi langkah ini apabila memang masih bisa diperbaiki. Hanya saja mungkin salah satu dari kedua belah pihak salah di dalam bersikap, salah di dalam berbuat, tapi keduanya masih ingin perbaikan. Keduanya masih menyadari bahwa rumah tangga mereka masih dalam pembelajaran. Jadi saling mengoreksi, saling memperbaiki, dan saling sadar atas kekurangan masing-masing. Tapi kalau salah satu dari kedua belah pihak memang ingin cari gara-gara, memang tidak ingin mempertahankan, alias memang ingin pisah, ya maka percuma cara-cara yang ditempuh di atas tadi. Ya, cara-cara yang ditempuh di pembahasan sebelumnya. Misalkan seorang istri yang durhaka, maka tidak langsung dipukul, kan ada dulu nasihat. Kemudian setelah itu pisah ranjang. Pisah ranjang yang dimaksud adalah pisah tempat tidur, masih seatap, tapi mungkin beda kamar, atau bahkan mungkin sekamar tapi beda ranjang. Lalu setelah itu dipukul dengan pukulan yang
menggigit, bukan pukulan yang menyiksa. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang ditempuh jika memang masih dalam proses pembelajaran. Kalau istri yang durhaka misalnya. Tapi kalau ternyata kedua belah pihak atau bahkan hanya masing-masing dari satu pihak ini ingin bermusuhan, ya percuma langkah-langkah di atas tadi itu dilakukan. Ya. Jadi kalau memang keduanya ingin bertengkar dan berperang, ya untuk apa? Mengirim putusan seperti di dalam ayat tadi. Karena tadi Allah mengatakan in yurida islaha. Kalau keduanya ingin perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan memberikan taufik pada keduanya. Kalau ingin damai, kalau ingin perbaikan, artinya apa? Masing-masing pihak harus siap untuk menyadari kesalahan. Ya. Ini adalah pesan yang tersirat di dalam kehendak kita ingin perbaikan. Yang namanya perbaikan itu kan ada yang salah lalu diperbaiki. Siapa yang salah? Nah ini kita dudukkan, utus orang yang bijaksana dari masing-masing keluarga. Ya, kalau dirundingkan, ini kenapa? Masalahnya apa ini? Ini pihak suami begini, pihak istri begini. Oh, berarti memang masing-masing misalkan ada kesalahan, harusnya ini yang dilakukan. Maka disampaikan kepada suami, wahai suami, setelah kita rembukan dengan perwakilan istri, nah, kesalahanmu di sini, coba diperbaiki. Demikian pula perwakilan dari pihak istri mengatakan, wahai istri, setelah kita rembuk dengan keluarga suami, kesalahanmu ada di sini. Ya, bisa nggak diperbaiki? Kalau mereka ingin perbaikan, insya Allah bisa. Insya Allah akan memberikan apa? Taufik pada keduanya. Tapi kalau mereka berdua nggak ingin perbaikan dan ingin disalahkan, tidak siap menerima kalau dirinya ini memiliki kesalahan, sudah, ya percuma. Bukan saya yang salah, suami yang salah. Demikian pula suami mengatakan bukan saya yang salah, istri yang salah. Padahal masing-masing memiliki kesalahan misalnya. Setelah diutus perwakilan. Nah seperti ini nggak bisa diperbaiki. Masing-masing tidak mau menyadari kesalahan. Ya. Nah, kemudian demikian pula apabila dilihat bahwa menggunakan langkah tersebut tidak akan berhasil, bahkan persengketaan semakin genting dan kedurhakaan semakin memuncak, serta akan merobek jahitan yang masih tersisa, atau bila penggunaan langkah tersebut akan berakibat kegagalan, maka dalam keadaan seperti ini metode Islam yang bijaksana telah mengisyaratkan untuk menggunakan tindakan pamungkas dalam rangka menyelamatkan ikatan keluarga yang agung ini dari kehancuran. Ya. Lalu di sini diulang lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan apabila kalian khawatir ada perselisihan di antara keduanya suami istri, maka kirimlah, utuslah seorang yang bijak dari keluarga laki-laki dan seorang yang bijak dari keluarga wanita. Nah, demikianlah Islam tidak menyuruh kita menyerah dan membiarkan nusyuz, kedurhakaan terjadi dalam keluarga begitu saja. Sebagaimana Islam juga tidak menganjurkan kita untuk segera memutuskan akad pernikahan dan melepaskan ikatan keluarga yang di dalamnya ada anggota keluarga lain yang tidak berdosa, yaitu anak-anak. Ikatan keluarga memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam karena memiliki peran yang penting dalam pembangunan masyarakat dan generasi yang akan melanjutkannya. Apabila ditakutkan akan terjadi perpecahan, maka dengan segera langkah yang terakhir ini harus ditempuh, yaitu dengan mengirimkan seorang hakam, yaitu juru damai, seorang
seorang yang bijak dari kedua belah pihak. Kemudian keduanya berkumpul dalam suasana tenang, jauh dari emosi dan rasa benci yang akan dapat memperkeruh kejernihan hubungan antara suami istri. Keduanya harus jauh dari pengaruh-pengaruh jelek karena akan dapat memperkeruh permasalahan. Sebaliknya, pertemuan mereka seharusnya didorong oleh rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan berlepas diri dari keinginan memenangkan salah satu pihak. Akan tetapi didasari atas keinginan terwujudnya kembali keharmonisan keluarga yang terancam kehancuran. Kadang-kadang justru sebaliknya jemaah sekalian. Jadi diutusnya seorang perwakilan dari masing-masing pihak ini sudah dipersiapkan ya untuk bagaimana caranya agar pihak yang terkait ini bukan pada posisi yang bersalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini hakaman. Ini sifat yang harus benar-benar ada pada perwakilan. Seorang yang hakam, yaitu yang bijak, yang adil. Artinya dia tidak condong ke kiri dan ke kanan. Netral, ya, bijaksana dan siap untuk menerima kenyataan kalau memang pihak yang ia wakili yang bersalah. Nah ini, cuman kadang-kadang kita jumpai yang diutus ini bukan orang yang hakam, bukan orang yang bijaksana, bukan orang yang adil, bukan orang yang memiliki yaitu pikiran yang netral. Kadang-kadang yang diutus ya untuk memenangkan pihak yang ia wakili, atau bahkan untuk semakin memperkeruh suasana, memprovokasi. Jadi pertemuan ini bukan pertemuan untuk memperbaiki, tapi untuk saling menjatuhkan. Ya. Jadi masing-masing perwakilan sudah menyiapkan perbekalan apa yang bisa menjatuhkan lawannya. Ya, menerima informasi sepihak dan sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Perwakilan laki-laki bagaimana ceritanya kok bisa bertengkar? Ceritakan dari sudut pandang siapa? Suami. Oh ya berarti istrimu yang salah kalau gitu. Perwakilan istri juga demikian, mendengar keluhan-keluhan apa yang terjadi, bagaimana dan seterusnya, langsung diterima, ya otomatis oh berarti pihak suami ini yang keliru. Jadi masing-masing pihak ketika ketemu sudah memiliki apa? Ambisi, pokoknya lawannya yang salah berdasarkan informasi sepihak. Kalau orang yang hakam menerima keluhan tadi tidak diterima begitu saja, hanya sekedar didengar saja. Ya nanti saya akan membandingkan dengan yaitu berita atau cerita dari pihak yang lain, baru dipikir secara jernih. Ya, dan yang paling utama jemaah sekalian, yang namanya perbaikan itu harus siap kalau mendapati kenyataan bahwa ternyata kita loh yang salah. Ya, jangan sampai ada mindset pemikiran yang namanya perbaikan itu yang diperbaiki lawan kita. Ya, kita ini sudah baik, lawan kita yang harus diperbaiki, lawan kita yang rusak untuk perbaikan. Karena kalau masing-masing pihak seperti ini gak akan ketemu. Masing-masing merasa sudah baik, lawannya yang rusak. Ketemu gak kira-kira? Gak akan ketemu. Jadi ambisi ini apa sudah ada? Ya, saya baik-baik saja kok. Ya, situ yang rusak. Nah sebaliknya demikian. Ya, jadi harus bersih dari segala macam ambisi-ambisi pribadi, harus jernih. Nah kalau yang diutus itu hakam, orang yang bijak, orang yang cerdas dan adil, insya Allah akan membuahkan hasil. Insya Allah akan membuahkan hasil.
Kemudian berikutnya, dalam waktu yang bersamaan mereka juga harus amanah dalam menjaga rahasia suami istri, yaitu utusan tadi. Perwakilan tadi harus amanah untuk menjaga rahasia perselisihan suami istri, karena keduanya termasuk bagian dari keluarga mereka. Janganlah mereka menyebarluaskannya, karena hal itu tidak ada manfaatnya. Bahkan kemaslahatan mereka berdua tergantung pada mengubur dan menutup rapat rahasia ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya mengutus perwakilan yang hakam, yang bijaksana, adil, terpercaya. Karena ia akan mendengarkan berbagai macam keluhan-keluhan yang ada. Jadi akan tahu, oh ini yang salah, ini yang keliru. Dan di situ adalah aib. Dan aib ini harus dijaga rapat-rapat. Karena apa? Kalaupun perdamaian, usaha perdamaian ini gagal, tidak ada titik temu, maka cara terakhir adalah pisah, cerai kan gitu. Nah, kalau sudah terjadi perceraian, bagaimanapun juga pihak dari perwakilan keduanya sudah menyimpan data aib-aib dari masing-masing pihak. Ya. Dan ini ada data yang sangat penting. Bagaimana itu? Misalkan salah satu dari pihak tadi setelah cerai mau menikah lagi, ya, mau menikah lagi. Kalau pihak utusan tadi itu tidak bijaksana, ia akan dengan mudah menyebarkan aib-aib pasangannya. Oh, dia cerai sama si fulan gara-gara ini, masalahnya ini dan itu dan ini dan itu. Nah, ini bahaya. Makanya ditunjuk orang yang hakam itu untuk bisa menyimpan rahasia. Kalau seandainya keduanya tidak bisa diperbaiki sehingga berujung pada perceraian, maka aib-aib keduanya itu harus dijaga. Bukan justru malah disebar. Karena nggak ridho. Misalkan, loh, setelah cerai kok sudah mau nikah saja langsung nggak ridho dia. Akhirnya disebarlah aibnya dalam proses mediasi yang pernah terjadi. Ya, jadi justru harus ditutup rahasia ini. Kedua hakam itu, kedua perwakilan yang bijaksana tadi berkumpul untuk mencoba mewujudkan perdamaian. Dan jikalau dalam jiwa kedua suami istri tersebut terdapat keinginan yang kuat untuk melaksanakan perdamaian, sedangkan tidaklah menghalangi keinginan tersebut kecuali perasaan emosi saja, maka dengan bantuan dua hakam yang juga memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perdamaian, Allah Ta'ala akan memberikan taufik pada keduanya. Jadi sudah kita sampaikan ya, kalau dua pasangan itu benar-benar ingin Islam, ingin memperbaiki, maka Allah akan memberikan taufik. Dan ini harus siap untuk menerima kenyataan kalau dirinya itu salah, siapapun dia. Ya, salahnya suami di sini, salahnya istri di sini. Lalu keduanya mengakui. Lalu bagaimana kesalahan kita? Nah, solusinya seperti ini. Harusnya seperti ini. Nah, ini nanti hakam yang akan memberi masukan. Perwakilan yang bijak tadi yang akan memberikan saran. Kalau keduanya ingin perbaikan, Allah akan memberikan taufik. Ya. Dikarenakan kedua belah pihak saling menginginkan perdamaian, maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan keinginan tersebut serta memberikan taufik kepada keduanya. Innallaha, yaitu innallaha kana aliman khabira.
sebelum terjadinya perceraian. Nah, maka kita lihat apakah kaum muslimin sudah sepenuhnya melakukan petunjuk Al-Quran ini, ya, tahapan demi tahapan. Apakah sudah dilakukan? Maka jawabannya kebanyakan itu tidak. Kebanyakan tidak. Ya, jangankan orang-orang awam, sebagian kita yang sudah mengaji dan mengenal ilmu syar'i, kadang terjadi sedikit perbedaan pandangan, sedikit perselisihan, langsung cerai, langsung mengucapkan talak. Tidak ada proses, tidak ada fase-fase yang bisa ditempuh sebelum terjadinya talak. Anggaplah suami atau istri yang salah sudah dinasihati, dan apakah nasihatnya ini sudah mengena? Ya, apakah suami sudah bersabar atas kekurangan istri? Apakah sudah pernah dipisah ranjang? Apakah sudah pernah dipukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan? Dan yang terakhir, apakah sudah pernah mengirim masing-masing perwakilan untuk membahas masalah ini? Semua belum pernah, lalu langsung cerai. Ya. Dan tidak sedikit yang terjadi cerainya langsung 3 lagi, alat 3. Ini pembahasan lain ya, nanti akan kita bahas insyaallah apa hukumnya seorang suami mentalak 3 secara langsung kepada istrinya. Ya. Setelah itu bingung, nyesel saya. Loh, lah kemarin kenapa tidak melakukan langkah-langkah yang sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran? Ya, rata-rata karena emosi, karena tidak sabar. Maka dari itu, langkah-langkah di dalam Al-Quran ini langkah yang terbaik. Jangan sampai kita menyesal setelah pernikahan itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, yaitu ketika sudah cerai talak 3, ya, tidak akan mungkin bisa dirujuk kembali gara-gara masalah yang sepele yang belum pernah diselesaikan dengan tahapan-tahapan yang semestinya. Ya, jadi belum pernah ada utusan yang saling berkumpul, tiba-tiba sudah cerai saja. Baik.